Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kultur mania yang semakin terkikis oleh zaman. Nah, bagaimanakah kultur mania nasibnya itu? Nah, oke, kita saksikan. Ya, kultur mania ini kan kultur pertama di Indonesia ya. Dulu sebelum kultur ini hadir pada era Galatama atau era perserikatan, sepak bola Indonesia itu penontonnya itu ya biasa duduk-duduk nonton bola atau istilahnya penonton umum. Belum ada nyanyian, belum ada syal, belum ada yang lain ya. Ya cuma nonton. Ya ada wasit itu bisui, pemainnya jeblok ya engko disyukur-syukur ke lawannya maksudnya. Ketika itu Arema sang pelopor ideologi mania merumuskan ideologi mania dengan mencontoh banyak supporter di luar negeri, terutama Amerika Latin ya. Nah, semakin perkembangan zaman, semakin banyak yang meniru akhirnya. Nah, ini yang saya tanyakan, John. Kultur mania termakan zaman. Bagaimana pendapatmu? Ya, betul sekali, Cuk. Kultur mania ini sekarang era saat ini semakin terkikis oleh zaman ya. Dilihat dari berbagai sisi, baik dari supporternya berkurang, baik dari apa-apalah, ini termakan oleh zaman. Karena kultur mania ini gimana ya, dianggap orang-orang ini sudah nggak modern. Nah ya maklumlah, perkembangan zaman ini pasti kan, modernitas ini pasti dengan perkembangan zaman itu style, style ala-ala kasual ya, style ala-ala mau ke mall itu dipakai untuk nonton bola. Dulu kan kalau di jalan raya itu pasti terlihat ini supporter mana yang bukan. Nah dulu baju-bajunya itu memperlihatkan sekali kalau itu supporter. Dulu baju mereka itu full sablonan, pakai sablonan full. Misal bajunya itu Pasopati ya, mereka menunjukkan bajunya itu pakai Pasopati. Jackmania ya, memakai Jackmania. Mereka bangga akan kultur mereka mania yaitu, atau supporteran mereka. Nah mereka membanggakan itu. Tapi sekarang saya lihat ini di era-era tahun 2018 ke atas ini sudah jarang sekali ya. Di jalan raya itu ketika saya mau berangkat kerja atau berangkat lihat supporter bola di jalan-jalan itu sudah nggak seperti nonton bola, malah seperti mau nongkrong ke kafe ataupun gimana. Mereka memakai barang-barang branded yang seperti Adidas. Nah seperti itu, Adinda ding, daun singkong 3. Nah itu nah kan mania ini kulturnya udah jadul ya, mungkin ya banyak ditinggal oleh anak-anak muda. Kalau mania sekarang diisi supporter-supporter yang mungkin supporter tua ya, memang seperti itu tuh nyataannya. Tetapi kalau menurut pandangan saya itu harusnya mania juga harus ikut berkembang. Mengenaskan sekali ya, padahal di era 2000-an itu mania sangat membumi ya di Indonesia ya. Bahkan tren mania yang dipelopori oleh Aremania itu diikuti banyak supporter-supporter di Indonesia. Banyak yang mencantumkan nama mania itu di belakang nama supporter ya. Misalnya Persik mania, Kala mania, Bonek mania, Jack mania, semua mania. Tapi sekarang kayaknya udah terkikis ya. Ya benar sekali, Cuk. Mungkin sekarang itu tinggal nama aja ya. Misal Jack mania, misal Bonek mania, misal LA mania, misal pun lagi Aremania. Tetapi gaya bersupporter mereka itu sudah sangat style sekali. Mereka mengikuti perkembangan zaman yang saat ini maju ini, modernitas ini. Dan mereka tidak mau kalah dengan yang lainnya, harus seperti itu. Kalau memang tidak mau ditinggal oleh pengikutnya ya memang harus terbuka akan perkembangan zaman. Kalau masih datang di tribun itu ya seperti itulah, memakai baju-baju komunitas kembar semua, sablonannya full seperti itu kan ya, selayaknya ya film supporter-supporter Indonesia ini memang harus terbuka terhadap perkembangan zaman ya. Intinya itu jangan jangan menghina ketika ada frame baru ataupun supporter baru dari timmu, itu jangan dihina. Tujuanmu itu masih sama, yaitu mendukung tim itu dan mendukung satu kebanggaan. Nah saya itu mirisnya itu ketika ada frame baru di klub tersebut, itu pasti banyak hinaan, pasti banyak tekanan atau pressure dari supporter-supporter yang lama. Nah seperti itu
Wah, itu harusnya dihilangkan. Kalian ini satu tujuan, mau mendukung tim kok susah loh. Nah, bebas mau cara berpakaiannya seperti ini seperti itu, mau jungker balik ya ndak apa-apa. Menurutku ya seperti itu, Cuk. Ya benar sekali ya. Problema ketika supporter itu fanatik pada kultur ya. Padahal yang penting itu kan mendukung tim kebanggaan ya, agar bisa berprestasi. Nah gini John, dulu kan mania sangat populer ya, banyak di mana-mana di Indonesia supporter-supporter lain itu mengikuti tren mania. Kenapa itu bisa terkikis oleh perkembangan zaman ya John? Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama mungkin itu gaya mendukung. Gaya mendukung itu mungkin sudah bosan masyarakat itu. Dan yang kedua itu mungkin masyarakat butuh kebebasan mendukung juga. Nah, orang-orang ini pengen bebas dalam mendukung, mau cara berpakaian seperti ini seperti itu mungkin pengen bebas. Dan yang ketiga saya amati, mereka ini lebih tidak mau diatur sebenarnya. Nah, ketika frame-frame mania itu kan terstruktur, ada organisasi, ketua maupun dan lain-lain itu, anak-anak muda ini ketika memunculkan kultur baru ini ya tidak mau diatur sebenarnya. Orang-orang seperti itu harusnya ini baik, tidak mau diatur itu, tapi jangan sampai kelewatan. Kelewatannya itu ya keluar jalur, maksudnya itu keluar jalur itu merugikan tim ataupun bentrok. Nah seperti itu kan nanti jatuhnya pasti pada oknum. Nah itu yang repot itu seperti itu, Cuk. Kalau menurut pandanganku kultur baru ini harusnya itu ya kalian itu mendukung tim, memberi semangat tim dan memberi royalti lah, ibaratnya seperti itu, dan memberi dukungan secara moral itu, Cuk, menurut pandanganku. Itu alasannya. Ya sih John, yang saya lihat itu banyak supporter mania itu terlalu birokratis ya, karena memang sistemnya itu kan terorganisir ya, struktur. Jadi ketika anak muda yang generasi sekarang ini ingin berpendapat itu harus melewati berbagai protokol atau berbagai birokrasi ya untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin itu yang bikin mania itu terkikis oleh perkembangan zaman ya, mulai ditinggalkan. Nah ini John yang saya tanyakan, kultur sekarang yang masuk itu apa aja sih? Banyak seperti ultras itu lebih dulu sih masuk ke sini ketimbang yang sekarang ini. Lebih orang menyebutnya itu apa ya, hooligan atau gimana, atau nggak tahu lah, saya nggak ngikuti yuk. Nah kalau ultras ini lebih dulu masuk di era tahun 2010-an ya kayaknya. Ultras ini mulai tenar, tapi sebelum 2010 emang ada sih pakaian berbaju hitam, orang-orang berbaju hitam ini dari PSIS Semarang supporternya, yaitu Snack dulu datang dengan berbaju hitam itu seperti ultras. Nah ultras ini memang tidak se-tren sekarang ya, mungkin trennya itu waktu Brigada Kurvasud naik. Waktu Brigada Kurvasud naik daun 2014, 13, 12 tahun-tahun itulah Brigada Kurvasud naik daun. Nah kultur ultras ini mulai naik lagi. Ketika naik banyak orang-orang yang meniru Brigada Kurvasud. Nah di era tahun 2018 itu mulai masuknya itu kultur itu ya, frame-nya Surakarta itu. Frame-nya Surakarta datang hadir dengan cara mendukung dan style mereka yang berbeda, menggunakan pakaian bebas, gaya mendukung mereka yang tidak mau diatur. Saya sih suka ya ketika muncul frame baru, kultur baru di Indonesia ini. Memang mereka itu mengikuti modernitas, mengikuti perkembangan zaman. Ketika tidak ada mereka ini ya mungkin sepak bola kita ini sepi penonton, Cuk. Tidak ada penonton karena ya memang bosen terhadap apa cara kayak gini harus gini bosen sekali. Saya juga itu seperti itu, Cuk. Oh iya, ultras itu tenar ketika tahun 2014-an ya. Kalau kasual itu tenar ketika 2018-an. Padahal itu yang saya tahu itu FCC, Flower City Casual itu era 2000-an udah ada. Hellgate itu yang berideologi ultras juga tahun 90-an udah ada. Tapi kenapa mereka itu nggak bisa sebesar ya? Nggak bisa tenar maksudnya. Ya mungkin beda zaman sih, Cuk. Media belum sebesar sekarang ya. Sekarang media itu besar sekali dan pas
pas besar itu pas Brigata Kurvasud Ultras itu pas Delalah pas Surakartan itu. Nah padahal memang pelopornya bukan itu sih menurut saya. Nah itu terus lagi itu kemunculan kultur baru ini menurutku juga bagus ya. Mereka itu sering menyuarakan apa itu beli produk original gini itu kan bagus untuk tim. Terus support your local team seperti itu, tagline seperti itu kan bagus sekali. Terus juga stylenya itu juga enak dipandang. Nah muncul tagline itu kan dulu tidak ada ya tagline seperti itu ketika Mania zaman era tahun 2006 2007 itu nggak ada ya seperti itu ya. Mungkin mendukung itu ya udah datang pulang bar gitu aja. Kalau sekarang anak-anak sekarang lebih gimana ya, menurut pandanganku itu lebih modern, lebih bagus lah, mengikuti perkembangan zaman podcast dan lain-lain lah, seperti diskusi forum-forum seperti itu kan bagus. Untuk kedepannya di tim kan juga bagus sekali seperti itu. Saya suka kalau seperti itu. Nah gitu Cok mungkin. Oh iya, mungkin kultur-kultur seperti kasual dan ultras era zaman dulu ya, itu sebenarnya sudah ada sih sejak lama, tapi mungkin kesalip dengan mania yang saat itu sudah tren sangat besar ya. Masalahnya itu baru muncul era-era sekarang itu yang tenar. Nah, harapan dari supporter yang sekarang itu bagaimana John dengan kultur-kultur baru? Harapan saya itu tidak stuck sampai di situ saja ya. Mereka mau mengembangkan tidak tertutup oleh perkembangan zaman lah. Ketika nanti kamu itu mendukungnya itu caranya kasual, dengan style ultras ya. Kamu itu tidak menutup perkembangan zaman, harusnya itu seperti itu. Nah kalau menurut pandanganku sih yang terpenting dari itu semua itu jangan rugikan klub. Itu yang paling penting dari saya sih menurut saya. Kalau menurut kalian berbeda ya monggo. Ya kalau harapan saya itu apapun kulturmu itu yang penting itu positif ya, demi kemajuan tim, jangan sampai merugikan tim ya, sama seperti John tadi. Nah sampai sini perbincangan kita, jangan lupa like, comment, and subscribe.